Ya udah, kan ada kosan. Hai guys, kembali lagi bersama aku di channel In Love ID. Oh ya guys, aku kan udah cerita tuh pengalaman aku pacaran sama beberapa om-om. Terus udah ngasih tahu tips-tipsnya juga, apa yang perlu diperhatikan, apa yang perlu dicari tahu dulu gitu sebelum pacaran sama om-om. Nah, kalau di video kali ini aku tuh mau nyeritain pengalaman aku pacaran sama berondong. Wow, lengkap banget ya, pacaran sama om-om udah sering, terus pacaran berondong juga pernah, tinggal itu tuh yang belum tuh, pacaran sama kakek-kakek, aku belum coba. Yuk barangkali ada kakek-kakek yang minat sama aku, boleh tuh kontak aku ya. Enggak bercanda. Jadi kalian penasaran kan, gimana sih ceritanya aku pas lagi pacaran sama berondong? Kenapa kok bisa mau sama berondong? Emangnya enak? Kalian penasaran kan pastinya kan, mau tahu ceritanya. Kalau penasaran, makanya yuk simak video aku sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasanya, aku nggak bosen-bosen nih ngingetin kalian. Buat apa? Buat subscribe channel aku. Dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi biar kalian tuh nggak ketinggalan setiap kali aku update video. Oke? Gampang kok. Katanya sih kalau pacaran sama om-om itu ngeliat duitnya, ngeliat uangnya, ngeliat tajirnya. Karena si om-om hidupnya udah lebih lama, itu kan lebih lama juga kan dia mengumpulkan pundi-pundi uang. Jadi hartanya udah banyak kekumpul, kayak gitu. Nah kalau misalkan pacaran sama berondong, itu karena apa sih? Biasanya alasannya apa gitu mau sama berondong? Kalau aku sih nggak tahu, serg aja. Kayak ada sesuatu yang beda gitu, kayak petualangan baru, kayak lebih menguasai seseorang tuh, aku suka banget. Nah waktu itu tuh aku pacaran sama berondong pas aku kuliah ya. Nah dianya itu, si cowoknya itu baru masuk SMA, jadi beda berapa tahun tuh ya, lumayan jauh lah. Waktu itu juga aku kuliahnya udah mau semester akhir. Nah aku tuh kenal sama dia itu tuh pas lagi kumpulan di tongkrongan aja, ngumpul gitu sama teman-teman. Nah terus teman aku bawa si cowok ini. Nah dari situ nggak tahu kenapa ini cowok kok kayak petakilan gitu tuh, agak-agak petakilan, terus ceria banget gitu loh. Aku tuh kayak kebawa suasana pas lagi ngumpul gitu tuh. Nah lama-lama ya namanya juga sekumpulan gitu kan, posting foto, terus nge-tag IG-nya, terus akhirnya DM-an apa segala macam, terus akhirnya ya udah chattingan, udah kontak-kontakan lama. Singkat cerita itu akhirnya pacaran. Dan aku agak kaget juga gitu, padahal itu kenalnya baru, belum lama, belum ada sebulan, tapi itu si berondong udah berani nembak aku. Cuma ya karena dia cakep, terus tinggi, terus orangnya nyenengin gitu, bikin aku lebih energik, jadi aku terima tuh dia. Tapi jangan salah ya, aku nerima dia bukan karena cuma mukanya aja atau tampangnya aja yang oke. Sebenarnya pacaran sama berondong tuh banyak banget kelebihannya. Nih, yang pertama kelebihannya itu terbuka akan pengalaman baru. Tahu kan, hidupnya lebih dulu aku. Waktu di dunianya kan lebih dulu aku, pengalaman berpacaran pun lebih banyak aku dibandingkan dia. Aku kan udah sama om-om, udah ya mantanku udah lebih banyak itu dari dia, pengalamanku udah lebih banyak daripada dia. Jadi cowok yang berondong ini dia tuh suka yang namanya tantangan, terus easy going gitu, gampang bergaul. Jadi akhirnya kita itu terbuka buat pengalaman baru karena si berondong ini nggak takut nyoba sesuatu yang baru-baru, dan akhirnya kita ngikutin kan. Jadi pacaran tuh nggak ngebosenin guys. Yang selanjutnya yaitu kencan jadi lebih menyenangkan. Nah kalau misalkan pacaran sama om-om, sama cowok-cowok yang udah mapan lah istilahnya, itu kan waktunya lebih banyak disibukkan dengan pekerjaan. Jadi nggak begitu banyak waktu yang bisa diluangin dia buat bermain-main dengan kita kan.
Nah kalau pacaran sama berondong, dia kan di usianya yang segitu, masih muda, dia kan masih bebas tuh, masih membangun pertemanan, masih bebas-bebasnya bersosialisasi. Jadi makin asik pas kencan sama dia, karena ya itu, dia itu lagi asik-asiknya, bebas-bebasnya membuat ruang lingkup pertemanan, terus ya lagi mencoba sesuatu hal yang menyenangkan kan, namanya juga di usia yang masih main-main lah istilahnya. Jadi kan kita juga ikut tuh masuk ke ruang lingkupnya. Jadi banyak banget waktu buat seneng-senengnya dibandingkan ngurusin yang serius. Ya umur segitu ngapain sih, paling sekolah doang kan. Yang selanjutnya yaitu kencan menjadi lebih murah. Sebelum ngomongin kelebihannya, di poin 1 ini tuh ya ada resikonya sih. Ya kita sebagai wanita yang pacaran sama berondong yang masih sekolah ya, sekolah SMA gitu. Uangnya dari mana sih? Masih dapat uang saku dari orang tuanya kan. Iya nggak sih? Istilahnya kalau misalkan waktu itu aku belum kerja pun, ya uang saku aku lebih besar kan. Jadi mau nggak mau, ya kita gantian buat bayarin pas lagi kencan. Tapi ya kebanyakan aku, soalnya pada saat waktu kuliah ya itu udah ada penghasilan gitu aku tuh. Jadi mau nggak mau ya udah kita kan harus ngertiin pas lagi jalan terus dia lagi nggak ada, ya udah kita yang bayarin. Tapi seringnya aku sih, cuma ya gitu enaknya biaya kencannya ya lebih murah, nggak neko-neko guys. Enak-enakan juga nggak perlu tuh yang namanya harus villa apa segala macem. Ya udah kan ada kosan kayak gitu guys. Nggak bercanda, bohong nggak kayak gitu. Pokoknya intinya biaya untuk kencan itu lebih murah. Kalau misalkan ada sesuatu yang diinginkan dari si berondong ini, itu tuh nggak yang neko-neko guys. Barang yang diinginkan nggak neko-neko, kencan yang diinginkan juga nggak neko-neko. Paling apa sih? Cuma nongkrong, paling ngopi, apalagi nonton, paling nggak ada lagi. Udah cuma segitu doang. Jadi lebih murah kan. Yang selanjutnya yaitu lebih dihormati. Nah kalau pacaran sama om-om, ya kan kita yang menghormati dia kan. Secara kita yang umurnya jauh di bawah dia. Nah kalau misalkan aku pacaran sama berondong, itu berondongnya yang lebih menghormati aku. Soalnya dia itu ngerasa selain umurnya aku yang lebih tua daripada dia, pengalaman aku juga lebih jauh kan. Jauh-jauh di atas dia. Jadi ya dia tuh secara nggak langsung emang kelihatan banget sih dia tuh ngehormatin aku banget. Terus berantem juga jarang ya, karena ya ada rasa hormat itu juga. Jadi ujung-ujungnya pacaran tuh kayak nggak pacaran sih. Soalnya keseringan aku yang ngatur ngatur misalkan jadwal kencan atau yang lain-lainnya gitu. Jadi dianya tinggal nurut aja, udah akunya yang ini, dia yang terima beres kayak gitu guys. Lucu sih sebenarnya, tapi asik banget pengalaman yang lain gitu buat aku. Nah itu dia guys, kelebihan saat berpacaran dengan berondong. Asik sih, petualangan baru kan. Gimana kalian yang belum pernah pacaran sama berondong, sekarang pas dengerin cerita aku, kalian jadi penasaran nggak? Jadi tertarik nggak? Gimana? Nah guys, segini aja ya video kali ini, dan tunggu aku di video berikutnya yang pastinya akan sangat menarik dan juga bermanfaat tentunya. Oke guys, sampai jumpa. Dah.